Selamat malam semuanya, balik lagi di podcast Sinema Tengah Malam masih bareng gue Bimo dan gue Faris. Teman ngobrolin film tiap malam yang kita baru aja nonton Joker. Apa tuh judulnya? Gimana baca? Folie à Dieu. Iya, Folie à Dieu atau apapun itulah. Langsung gue straight to the point. Ini adalah sequel yang penting tidak penting. Kita harus siap dulu untuk dihujat. Oh iya, pasti bakal dihujat ya? Nggak tahu sih. Karena kan gue juga belum nonton reviewer lain ya. Betul. Apakah secara keseluruhan sama atau enggak ya? Film ini maksudnya disukai atau banyak yang nggak suka gitu. Kita nggak tahu ya. Iya, betul, tapi secara pribadi sih gue nggak terlalu suka gitu. Iya. Gue sih sebenarnya kalau dibilang suka atau tidak suka, nyari aman ya gitu. Tapi gue kalau dibilang suka tidak suka sebenarnya lebih ke biasa aja. Tapi harus gue akuin ini adalah sequel yang penting tidak penting menurut gue. Iya, penting untuk lu yang cinta banget sama Joker gitu ya. Tapi tidak penting untuk menjadi sebuah cerita utuh aja gitu. Tapi gue termasuk yang cinta banget sama Joker. Tapi gue menganggap sequel ini sebenarnya nggak begitu perlu sih sebenarnya. Iya mungkin tidak begitu perlu ya. Karena kita ekspektasi Joker yang pertama itu kan gila banget ya. Maksudnya wah itu dari segi plot, karakter, sinematografi, pokoknya sinematik banget lah, gila, lu memanjakan mata lu, telinga lu gitu ya. Acting dari Joaquin Phoenix yang luar biasa gitu. Dan yang kedua pasti kita punya harapan lebih gitu tentu. Tapi ada lebihnya juga menurut gue dari segi actingnya Joaquin Phoenix, nanti kita akan bahas lah. Dari trailer sangat luar biasa, kita bisa lihat kayak wah gokil dan dansa di mana-mana gitu dari ya. trailer, dari announcement itu gue udah kayak anjing film keren banget pasti anjir, bro. Pasti, tapi harus diakui, kita harus puji, menurut gue dari sinematografinya, visualnya luar biasa sih. Iyalah, menurut gue ini lightingnya semua salah satu film terindah di 2024. Betul. Itu nggak bisa dipungkiri, bro. Betul gitu, itu salah satu yang terindah lah menurut gue. Tapi harus diakui juga ternyata keindahan yang di trailer yang kita tonton gitu ya, untuk menuju keindahan itu memiliki cerita yang menurut gua pribadi biasa aja, malah kurang aja gitu loh menurut gua. Gua boring sih menurut gua ceritanya. Iya. Dan mungkin cerita tentang apa sih? Nah, cerita sebenarnya gua nggak spoiler ya, tapi langsung to the point, sinopsisnya adalah tentang Joker setelah Joker 1 ketangkep polisi, di persidangan aja nunggu keputusannya apa yang akan terjadi, dah itu doang. Dan ketemu Harley Quinn sebenarnya. Intinya kan kayaknya yang kedua ini diadakan karena gue yakin kayak Todd Phillips, Lady Gaga jadi Harley Quinn menarik juga. Iya. Terus dibuat filmnya tanpa dia tahu ceritanya apa ya gitu. Iya. Tapi ini bakal pro dan kontra, tapi udahlah, ini kan opini pribadi ya. Sekali-sekali lah kontra. Ya sebenarnya ya jujur aja lah. Iya, jujur aja lah. Gitu, gue nggak terlalu suka gitu sama filmnya ternyata gitu. Padahal gue pengen banget suka sebenarnya. Cuma ceritanya emang kurang banget sih. Aduh, Pak. Kayak apalagi gue merasa, nggak tahu sih ya, gue merasa kayak choppy gitu loh, kayak lumayan berantakan gitu. Apalagi dibandingin sama yang pertama. Yang pertama tuh bener-bener kayak semenarik itu dan seseru itu untuk diikutin gitu dari scene 1 sampai scene akhir. Kayak semuanya bikin kita kayak melekat lah mata kita, nggak bisa menghindar gitu. Tapi yang di kedua ini kayak choppy banget, kayak lo dari scene Joaquin Phoenix misalkan lagi ngapain di penjara, terus di cut Harley Quinn nyanyi, terus udah ganti ke scene lain, jadi kayak berantakan gitu ya. Menurut gue nontonnya kurang nyaman gitu. Gue nggak tahu sih sebenarnya di sini Todd Phillips tuh pengen mencoba memberikan apa sih namanya, makna-makna terselubung atau apa, tapi nggak dapat juga sih menurut gue. Atau apapun gitu, makna atau mencoba untuk teori. Nanti gue akan berteori juga ya di. Gue juga sepanjang nonton kayak sebenarnya yang pengen disampaikan Todd Phillips apa sih? Kalau yang di pertama tuh jelas banget. Iya. Kayak society itu bisa membentuk si Joker ini gitu. Kita jangan sampai melakukan itu gitu. Tapi di sini gue rada bingung sih apa yang mau disampaikan gitu. Terus juga kayak ekspektasi gitu ya. Kayak dari ceritanya lagi-lagi balik. Ya ketika lo nonton film Joker 1 gitu dan habis, lo kayak punya gambaran kan apa yang akan terjadi sama Joker, dan di kedua ini itu yang terjadi gitu. Jadi ngapain gue nonton gitu kalau apa yang ada di pikiran gue ternyata yang ada di film itu. Gue kira kan dengan ada Joker Folie à Dieu kita dikasih cerita yang berbeda gitu daripada yang kita pikirkan di ending film pertama gitu. Itulah sebabnya dibikin sequel gitu. Tapi ternyata ceritanya sama yang di pikiran kita, bro, anjir. Menurut gue balik lagi sih, ini sebenarnya sequel yang tidak perlu gitu. Kayak cukup kasihan banget ketika menurut gue dari
gue yang suka banget sama Joker juga. Yang pertama, ini sequel yang tidak perlu. Dan untuk orang yang belum nonton Joker pertama, nonton Joker kedua makin amsyong menurut gue. Tapi emang ada beberapa ini karena reviewnya tuh kepecah, Is. Maksudnya? Ada yang suka, ada yang enggak banget gitu. Jadi nggak ada yang di tengah-tengah tuh. Antara suka banget sama enggak banget gitu. Gue nggak tahu sih. Gue cuma ngeliat gitu. yang IGN doang dia ngasih 5. Gue kira kan anjing goblok banget, tapi ternyata mungkin ada benarnya juga. Tapi oke, kita sama-sama sepakat kalau seandainya dari segi cerita memang biasa aja. Sama sekali bener-bener aduh. Itu menurut gue cerita tuh skrip pendek banget gitu, Is. Tapi dipanjang-panjangin ya akhirnya kita dragging gitu ngebuatnya gitu. Iya, kayak lu ingin menyampaikan sesuatu yang kita udah tahu gitu. Jadinya kayak buang-buang duit aja sih menurut gue. Kayaknya gue mendingan nonton kayak Home Sweet Wonder daripada nonton Joker 2. Kalau gue tahu ceritanya Joker 2 kayak gitu ya. Iya. Jadi kayak rasanya buang-buang waktu gitu. Iya. Ya balik lagi kita ngomong kritiknya dulu deh. Lady Gaga menurut lo outstanding atau enggak? Kalau dari gue pribadi, kalau secara acting. Iya. Secara acting bagus lah. Iya. Cocok juga. Iya. Dari gue pribadi sih sebenarnya gue nggak gimana juga sih sebenarnya. Cuma actingnya ya bagus, tapi kayak kegilaan Harley Quinn-nya masih sangat melekat ke siapa? Margot Robbie gitu. Oh, ya beda sih pasti. Universe-nya kan juga berbeda. Iya, kalau dari gue sih ya dari acting gue suka gitu. Maksudnya cocok lah bisa menyampaikan gitu. Tapi secara karakter gitu dari penulisannya gue rada nggak ngerti sih. Karakter Harley itu maksudnya maunya dia dengan si Joker tuh apa gitu. Iya. Itu aja sih. Sampai di ending juga ketika dia dia memutuskan untuk melakukan itu, gue juga masih nggak ngerti motivasi dia tuh apa sebenarnya sama Joker gitu. Iya. Ntar kita masuk ke teorinya kali ya. Dikit-dikit ntar gue ada tipis-tipis gitu. Terus selanjutnya lagi menurut gue ini pujian lah untuk Joker 2 ini, yaitu actingnya Joaquin Phoenix sih. Gue nggak tahu kenapa. Ya emang yang pertama kita sama-sama nggak tahu dan dikasih suatu kejutan baru yang kita baru lihat. Wah gila Joker kayak gini gitu. Yang kedua gue pikir aduh dia mau ngapain lagi. Gue udah lihat nih yang pertama gitu. Tapi malah menurut gue di sini dikasih lihat sisi pintarnya Joker gitu menurut gue. Yang dapat ada yang nggak banyak sih momennya. Ketika di persidangan tuh dapat. Sama yang kedua kayak lu Joker 2 ini tuh menurut gue kayak ngasih panggung aja, kayak Joaquin Phoenix nunjukin seluruh kemampuan aktingnya ada di film ini gitu, tanpa memperdulikan ceritanya seperti apa dan lain sebagainya, sampai dia nyanyi, dia ngedance, abis itu dia marah, dia berakting dengan ngikutin orang, pokoknya semua apapun emosi yang Joker mau kasih itu tuh Joaquin Phoenix tuh bisa gitu delivernya gitu menurut gua. Iya sih pastinya lah, pastinya sih setuju gua kalau dari acting. Cuma ya sayang aja kalau ceritanya jelek jadi kayak talentanya atau kerja keras Joker itu jadi terbuang sia-sia actingnya gitu ya. Iya maksud gue kayak Joker 2 tuh kayak seolah-olah Todd Phillips kayak udahlah Joaquin Phoenix-nya aja nih yang gue jual gitu loh. Dia joget, wah gila keren banget dia joget, wah dia ini wah dia keren banget nih, emosi dia nangis, dia ketawa, wah ini keren banget nih gitu. Tapi nggak memperdulikan ceritanya gitu loh. Iya sih. Menurut gue gitu. Atau mungkin sebenarnya nggak tahu nih teori konspirasi gue, ada internal dengan Warner Bros yang kayak pengennya dilanjutin, Todd Phillips udah enggak, ya udah akhirnya gue mau lanjutin tapi gue buat seenak-enak gue. Mungkin. Bisa jadi kayak gitu siapa tahu ya. Biar nggak ada tidak ada lagi Joker selanjutnya gitu. Duit bro. Ya tapi di sini gue melihat Joker Joaquin Phoenix sangat-sangat berkembang dan gue kepikiran anjir nih kalau seandainya gue ngelihat sisi Jokernya Joaquin Phoenix di sini kayak gila kalau dimasukin Batman satu Batman aja masuk gitu, keren kayaknya. Kan ada pinternya Is. Tapi kan beda, dia nggak bisa berantem, maksudnya nggak mastermind juga Joker ini. Tapi lebih iya sih ada sama anarki aja, bahkan dia pun nggak sengaja kan mengimplementasikan anarkis atau chaos ke orang-orang itu, dia cuma pengen dirinya dilihat aja. Iya. Itu menariknya gitu sih. Terus juga kayak sebenarnya kan ada film ya yang maksudnya ceritanya biasa aja cuma enak ditonton. Nah, film ini kayaknya nggak kayak gitu sih. Itu problemnya mungkin. Betul. Padahal lu bisa punya cerita yang biasa aja cuma enak ditonton, cuma nggak tahu mungkin itu lagi editingnya yang choppy gitu, gue kurang nyaman aja sih nonton. Berapa jam sih filmnya? Nggak tahu sih. 2 jam lebih sih kayaknya. Tapi ya cukup lama. Oke lah, teorinya di video selanjutnya aja lah. Video selanjutnya. Panjang iya. Cuma bentar doang, yang penting gue cuma mau ngasih tahu lebih ke spoiler talk aja ntar. Oke guys, segitu aja dari Sinema Tengah Malam. Buat kalian gimana? Skor lu dah. Kayaknya gue 6,5 lah per 10 lah. Ya gue masih kasih 7 karena visual dan visualnya musiknya, atmosfernya itu masih
mantep sih kayak yang pertama tuh. Cuma kalau dari cerita, aduh kurang banget bro. Cerita kayaknya tidak ada di nonton film lain gue sih anjir. Kalau udah tahu ceritanya begitu. Berat banget ya orang kalau misalnya kayak udah ekspektasi ngajak temen-temennya. Karena pas gue story kayak, wah gimana pada gitu semua. Iya ya. Pada gitu semua karena excited Joker pertama bro, gila. Yang kesal itu maksudnya berakhirnya tuh tinggi banget itu loh. Parah. Kayak udah filmnya bagus ya kan, keren banget. Terus di endingnya kayak kita, anjing sebenarnya apa sih yang terjadi sama Joker, itu semua di imajinasi. Jadi kayak kita bertanya-tanya, tapi di yang kedua nggak ada jawaban sama sekali. Bener-bener kacau. Tapi ya udahlah segitu aja. Buat kalian langsung tulis kolom komentar kayak gimana teorinya atau skor dari kalian apa ya silahkan tulis aja. Gue penasaran sih, maksudnya yang nonton selain kita banyak yang suka atau malah setuju nggak suka. Iya. Bisa langsung tulis kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, sama komen. Bye, sampai ketemu di episode berikutnya. Selamat malam.